bayi stunting itu kan penyebabnya banyak sekali, termasuk ibunya sakit ya, terus kemudian mungkin menderita penyakit apapun yang mempengaruhi asupan makan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kondisinya berat, tentunya kan asupan makanan jadi terhambat ya, kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan ibu dan bayi ya. Jadi preeklamsi ini atau kondisi-kondisi gangguan kehamilan ya, kalau memang dia tidak bisa mencukupi kebutuhan itu ya tentunya beresiko menjadi anaknya stunting atau berat badan lahir rendah ya, berat badan lahir rendah terus kemudian bisa menyebabkan stunting. Kira-kira seperti itu. Jamu-jamuan itu kan biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Jamu-jamuan itu tidak mengandung zat gizi makro yang banyak seperti energi dan protein ya, karena dia dari tumbuh-tumbuhan biasanya. Tapi ada jamu-jamuan juga yang membuat misalnya dia nafsu makan. Jadi secara tidak langsung ya, secara tidak langsung jamu ini terus kemudian bisa merangsang nafsu makan. Nah itu makannya yang cukup karena pengaruh dari jamu itu yang menyebabkan status gizi menjadi baik dan menurunkan resiko terjadinya stunting. Kira-kira seperti itu. Oke. Bu Triani saat hamil gitu ya, kan jamu-jamu ini kan mungkin secara empiris aja penelitiannya, belum ada penelitian secara saintifik yang membuktikan keamanannya gitu. Perlu hati-hati nggak sih Bu saat hamil tuh minum jamu? Karena mungkin takutnya ada beberapa zat yang justru malah bisa membahayakan tuh, bagaimana tuh Bu? Iya. Jadi apapun ya, termasuk jamu atau makanan-makanan apapun untuk ibu hamil itu sebaiknya benar-benar ibu hamil itu memastikan bahwa makanan ini aman ya. Yang pertama, makanan aman itu apabila dia itu dimasak lebih dari 70 derajat. Jadi kuman itu kan mati di 70 derajat ke atas ya. Jadi apapun makanan ibu hamil sebaiknya kita jaga keamanan pangannya supaya tidak terjadi sesuatu yang menjadi buruk ya, seperti diare dan lain sebagainya, termasuk jamu juga ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau jamu dari yang fresh seperti kunyit ya, beras kencur gitu ya, terus kemudian kunir asam dan sebagainya, tentunya itu dibuatnya melalui pemasakan yang benar-benar direbus dan sebagainya. Mungkin kalau yang benar-benar fresh itu tidak masalah, akan tetapi makanan-makanan juga selain jamu juga harus juga ya, tidak boleh misalnya susu tidak pasteurisasi. Nah, itu tidak aman untuk ibu ya. Kalau bisa kan ibu hamil kita jaga kesehatannya benar-benar jangan sakit lah selama kehamilan. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya stunting ini bukan turunan, bukan genetik ya. Jadi bisa diperbaiki begitu ya. Seperti tadi dikatakan dari awal, stunting itu bisa dicegah itu dari bagaimana status gizi sebelum kehamilan ya, remaja, wus dan lain sebagainya, sampai ibu hamil 1000 hari kehidupan begitu ya. Tetapi tentunya bukan karena genetik ya. Terus yang kemudian yang tadi Mbak stunting itu apa Pola, sih gitu ya? pola makannya Ya. seperti apa? Kalau anak stunting itu pola Ya, makannya seperti apa? ya, pola makan anak stunting ya sebenarnya dilihat dulu ya. Kan kalau stunting itu kan diukur tinggi badan dibanding umur. Kalau -2 SD ya itu dikatakan stunting. Nah, pola makannya kita mengikuti pola makan pada saat sekarang itu berat badan dan tinggi badannya itu setara dengan berapa umur anak tersebut. Nah, itu mengikuti misalnya contohnya anak itu sudah lebih dari
setahun begitu ya. Kemudian kita mengikuti pola makan misalnya orang biasa secara bertahap. Tentunya ada perhitungan-perhitungan energi protein untuk anak-anak ini ya. Dan kemudian kita juga harus memperhatikan misalnya protein, jenis protein hewani itu tentunya itu prioritas ya untuk anak-anak stunting begitu. Jadi seperti tadi jumlah jenis dan jadwal makan untuk anak stunting tersebut itu benar-benar harus istilahnya detail ya, dijelaskan kepada ibu bagaimana cara membuatnya dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu dan untuk protein dan energi sesuai dengan kebutuhan anak tersebut secara bertahap. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya sudah jelas ya. Jadi mengikuti sesuai dengan usia anaknya, tapi di Iya. secara bertahap tentu diberikannya ya. Dan protein hewani diprioritaskan karena mengandung asam amino esensial ya Bu Triania yang tidak ada di Iya, protein betul. nabati atau nabati tidak lengkap protein asam amino esensial, tapi di protein hewani semuanya lengkap. Iya. Jadi memang itu yang Bisa dibutuhkan. dikombinasi begitu Mbak Jadi Nida. kombinasi ya Nah, Bu ya. tapi Baik, prioritas kita protein hewani. hewani. Baik, terima kasih sekali. Asupan atau berat badan anak yang susah naik ada hubungannya dengan asupan gizi ibu hamil? Sebenarnya tidak ya. Begitu anak lahir sehat ya, berat badan sesuai ya, anak tersebut asupan makanannya ya nanti pertambahan berat badannya tergantung dengan asupan makanan yang diberikan ke si anak tersebut. Oleh karena itu ada bentuk atau pola makan anak yang sesuai dengan istilahnya anjuran, seperti contohnya 6 bulan pertama ASI eksklusif, baru kemudian makanan pendamping ASI, makanan pendamping ASI itu berapa kali, apa yang dikandung dan cara membuatnya dan sebagainya, itu harus diikuti oleh si ibu. Makanya harus rutin dia menimbang berat badan ya. Nah, kalau misalnya berat badannya nggak naik beberapa kali, ya harus dievaluasi ya apakah asupan makanannya tidak mencukupi. Nah, itu terus-terus seperti itu. Jadi bukan bukan apa dipengaruhi oleh pada saat kehamilan, tapi dipengaruhi oleh pola makan dan asupan makan gizi pada saat si anak tersebut saat ini begitu kira-kira. Dan sebenarnya kan anak berat badan anak itu juga harus dievaluasi secara menyeluruh ya Bu. Jadi mungkin bukan cuma asupan itu, Betul. tapi kesehatan anaknya bagaimana? Apakah dia ada sakit, ada cacingan, begitu juga ya Bu ya? Ya, jadi memang berat badan yang tidak naik-naik juga ibu harus istilahnya waspada juga apakah ada infeksi pada anak ini. Misalnya kok anak ini batuk terus gitu ya. Terus kemudian apakah ya tadi seperti Mbak Hanida, apakah ada kecacingan, kemudian apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ya, apakah suka menunya gitu kan sehingga asupan makanan tidak bisa mencapai kebutuhan begitu. Jadi kalau ada infeksi ya infeksinya diobati, kemudian asupan makan kurang ya dicari bagaimana asupan makanan atau dikombinasi, disuplementasi dengan makanan-makanan lain yang disukai sehingga asupannya bisa sesuai. Kira-kira seperti itu. Anemia itu kan kalau misalnya HB kita rendah itu mengakibatkan ya proses pembentukan sel darah merah menjadi berkurang ya. Kemudian HB yang rendah juga kan HB itu membawa oksigen ya gunanya ke seluruh tubuh. Jadi oksigen ibu menurun dengan HB yang rendah, tentunya perkembangan janin juga ikut oksigennya kurang ya, sehingga beresiko perkembangan janin itu menjadi kurang baik dan akhirnya menjadikan berat badan bayi rendah. Nah, berat badan bayi rendah tentunya akan beresiko menjadi stunting. Kira-kira seperti itu hubungannya. Oleh karena itu, anemia ini kita cegah dari kapan nih? Dari anak remaja itu kita udah cegah supaya jangan anemia, sehingga pada saat pranikah, kemudian nikah, kemudian hamil itu HB-nya sesuai dengan apa yang kita harapkan sehingga tercegahnya berat badan bayi rendah dan stunting. Kira-kira seperti itu hubungannya. Baik, terima kasih atas jawabannya sudah jelas ya Ibu. Jadi memang kalau ibunya anemia itu jangan sampai ibu hamil anemia karena memang bisa membuat
bayi yang dilahirkan nanti mengalami berat badan rendah. Dan juga Nah, berbahaya untuk ibu ya Bu ya kalau saat melahirkan tapi anemia bisa perdarahan juga iya, ya, jadi ya. betul, iya, beresiko. Anemia pada perempuan itu harus dicegah sedini mungkin sejak usia remaja. Terima kasih Bu Tel, jawabannya sudah. Calon ibu yang underweight ya itu usahakan tentunya jangan sampai underweight, jadi bertahap ke status gizi baik atau normal begitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang mengkonsumsi atau menambah energi protein pada asupan makanannya ya, sehingga dalam batas-batas status gizi normal. Jadi diusahakan ke sana. Kemudian apabila misalnya tadi ada infeksi apa dan lain sebagainya, yaitu diperbaiki atau berobat ke dokter tentunya ya, supaya jangan sampai status gizi underweight ini terus sampai terbawa pada saat kehamilan. Perbaiki dulu status gizinya dengan menambahkan energi protein yang cukup. Jadi sebaiknya sebelum hamil itu sudah baik tuh status gizinya ya Bu ya. Persiapkan. Ya, Siapkan betul. dengan baik. Terus kalau sudah baik baru silakan dilanjutkan ke Hamil. kehamilan.